Hello guys, di video ini kita akan merangkum alur cerita film Anna yang dirilis pada tahun 2019, mengisahkan seorang wanita bernama Anna Poliantova yang menerima tawaran untuk menjadi anggota intelijen Rusia dengan harapan dapat keluar dari kesulitan hidup yang sedang dihadapi. Namun ternyata Anna dikhianati oleh pimpinan tertinggi KGB yang tidak memenuhi janjinya. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan peristiwa pada tahun 1985 di kota Moskow, Rusia, di mana sedang terjadi operasi penculikan dan pembunuhan terhadap 5 orang anggota CIA oleh Badan Intelijen Rusia atau yang kita kenal dengan KGB, karena penyamaran para CIA ini telah diketahui. Di bawah pimpinan seorang direktur bernama Vasiliev, operasi KGB ini sukses dengan keberhasilannya menangkap kelima agen tersebut di lokasi yang berbeda, di mana satu orang mereka tabrak ketika berada di depan kedutaan Amerika saat mencari perlindungan. Seorang lagi mereka tangkap sebelum meninggalkan kafe. Seorang lainnya ketika tengah berbelanja minyak goreng di warung sebelah. Mereka juga menculik satu orang di dalam sebuah laboratorium. Satu orang mereka culik lagi ketika sedang melakukan siaran di tempat yang gak jelas. Dan yang terakhir mereka hadang di sebuah tangga saat memasuki kantornya. Is there a problem? I want you to deliver a message. Untuk menunjukkan kewibawaannya, Vasiliev kemudian mengirimkan sebuah paket khusus ke kantor pusat CIA di New York, Amerika. Tak lama kemudian, paket tersebut pun tiba di kantor CIA dan diterima oleh agen bernama Lenny Miller. Betapa kagetnya ia hingga tubuhnya refleks bergerak mundur setelah membuka dan melihat isinya yang ternyata sepotong kepala dari seorang agen CIA yang telah tertangkap. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1990 di kota Moskow, Rusia, kita diperlihatkan seorang pria asal Paris bernama John sedang mencari seorang wanita untuk dipekerjakan sebagai model. Untuk memuluskan rencananya itu, dia pun berkeliling di sebuah pasar Rusia bernama Taman Izmailovsky. Setelah melewati banyak kerumunan, pencariannya terhenti ketika bertemu dengan Anna di lapak toko souvenir tempat Anna bekerja. Pria itu kemudian mengutarakan maksudnya, yakni menawari Anna yang fasih beberapa bahasa untuk menjadi model di mega gengsi tempat John bekerja dengan gaji besar, jauh di atas UMR rakyat Konoha. Honestly, I'm interested in you. I'm a scout. Pada awalnya Anna menolak dengan alasan bahwa dia sedang menempuh perkuliahan, tetapi John mampu meyakinkannya kalau dirinya bisa menjadi model tanpa meninggalkan bangku kuliah, ditambah dengan pemberian fasilitas yang lengkap. Setelah Anna menerima tawaran tersebut, di malam harinya mereka langsung berangkat menuju kota Paris. Setibanya di kota Paris, John memperkenalkan Anna dengan manajernya bernama Dorothy, juga dengan pemilik mega gengsi yaitu John McKay. Setelah perbincangan singkat, Dorothy selanjutnya mengajak Anna ke apartemen tempat ia tinggal. Di apartemen tersebut, Anna juga bertemu dengan wanita tomboy bernama Maudie. Karena menempati kamar berdekatan, Anna dan Maudie dengan cepat menjadi akrab yang kemudian membuat Maudie jatuh cinta kepada Anna. Ternyata Maudie ini adalah penyuka sesama jenis alias LGBT. Turn that fucking music off. Singkat cerita, Anna dengan cepat menjadi model ternama dan membuat banyak orang terkagum padanya. Suatu malam, mega gengsi mengadakan pesta megah yang dihadiri oleh begitu banyak orang, termasuk tamu kehormatan bernama Oleg. Ia adalah pria tajir yang berasal dari Rusia. Dengan perasaan bangganya, kemudian John memamerkan para model terbarunya kepada Oleg. Ketika sedang berkeliling di tengah pesta tersebut, pandangan Oleg terpaku pada Anna yang sedang mojok bersama Maudie dengan segelas kopi Lombok masih di tangannya. John pun lalu memperkenalkan Oleg kepada Anna. Tak cukup sampai di situ, pertemuan pertama mereka malam itu kemudian memicu pertemuan berikutnya. Kedekatan Oleg dengan Anna tanpa disadari telah berlanjut hingga 2 bulan lamanya. Sewaktu-waktu, Anna dan Oleg terlihat sedang berada di dalam sebuah apartemen. Oleg yang tengah cinta-cintanya itu ingin segera memeluk Anna, tetapi kali itu Anna menolak dengan alasan belum cukup mengenalinya dan meminta Oleg untuk menceritakan tentang dirinya.
Oleg pun mengaku kalau dirinya adalah pengusaha ekspor-impor segala macam, bahkan kadang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, mulai dari menjual makanan, obat-obatan, minyak, dan juga senjata ilegal. Oleg ini terlibat dalam penyuplai senjata ke negara-negara konflik seperti Suriah, Libya, Somalia, dan Chechnya. Mendengar fakta tersebut, Ana selanjutnya meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Saat berada di dalam toilet tersebut, Ana mengeluarkan sebuah alat elektronik dari balik kemejanya. Tak lama kemudian dia pun keluar dari sana lalu menodongkan pistol dan langsung menembak Oleg tepat di kepalanya. Seketika Oleg terkapar di atas sofa. Film kemudian membawa kita mundur pada 3 tahun sebelum kejadian pembunuhan Oleg. Bagian ini sekaligus akan memperkenalkan tokoh utama kita, Anna Poliantova. Anna tinggal bersama seorang pria bernama Piotr di sebuah rumah kontrakan. Mereka hidup sebagai pecandu narkoba yang paten. Dan suatu hari setelah dipaksa melayani Piotr, Anna mendaftarkan diri untuk menjadi angkatan laut Rusia lewat jalur online. Sambil ketawa ngakak, Piotr serta-merta mengejeknya dengan mengatakan kalau dia tidak mungkin akan diterima karena menjadi pemakai narkoba. Lantas Anna pun mengutarakan niatnya untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Mendengar itu membuat Piotr tak senang sehingga mengungkit jasa-jasanya kepada Anna, bagaimana dia memungut Anna dari jalanan dan memberinya narkoba. Akan tetapi Anna menyangkal kalau dirinya dipaksa. Hal itu kemudian menimbulkan pertengkaran di antara mereka dan membuat Piotr marah lalu menendang kursi di dekat meja. Suatu malam, Piotr dan Anna bersama rekannya memeras orang tua yang malang. Mereka mencuri mobilnya dan hendak memaksanya untuk menarik uang di ATM. Namun, aksi mereka berhasil digagalkan oleh polisi yang tengah patroli. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan karena sukses mengelabui polisi, Piotr berteriak girang seperti orang yang berhasil membeli minyak goreng setelah antrian panjang. Namun, sebuah mobil melintas di depannya hingga terjadilah tabrakan. Meski begitu, Anna dan Piotr masih bisa selamat, lalu keduanya segera pulang. Setibanya di rumah, tanpa sepengetahuan mereka, seorang agen KGB bernama Alek Chenkov telah menunggu Anna di balik pintu. Kedatangan Alek ke sana dengan maksud merekrutnya sebagai agen KGB setelah mendapati data pendaftaran Anna ke Angkatan Laut Rusia. Karena tak ingin rencananya gagal, ketika Piotr keluar dari kamarnya, Alek pun menembaknya tepat di depan Anna. Setelah itu, barulah kemudian Alek menawarkan kepada Anna sebuah perubahan jalan hidup dengan gombalan manisnya. Di sini kita juga diceritakan sekilas tentang masa kecil Anna, di mana Anna pernah bersekolah di akademi militer hingga usia 17 tahun dan keluar dari sekolah setelah orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ayahnya adalah seorang tentara Rusia berpangkat letnan dan seringkali mengajak Anna bermain catur. Di sini Alek tak lupa memberikan pujian tentang kepribadian Anna yang cerdas, tetap tenang dalam tekanan dan memiliki amarah yang dapat dimanfaatkan. Itulah alasan terbesar Anna menjadi target rekrutan. Alek menjelaskan rentetan pekerjaannya nanti, yaitu setahun pelatihan militer, 4 tahun di lapangan, dan setelah 5 tahun akan dibebas tugaskan. Awalnya Anna menolak dan mencoba membunuh diri dengan menyayat nadinya menggunakan pisau. Namun bualan panjang Alek berhasil membuat Anna berubah pikiran yang kemudian menerima tawaran tersebut. Put faith in yourself. Kembali ke masa setelah kematian Oleg, memperlihatkan Anna sedang diinterogasi oleh Leni yang merupakan anggota CIA dan sedang menangani kasus kematian Oleg. Meski dalam tekanan, Anna masih bisa menghisap rokok kreteknya dan tetap terlihat tenang menghadapi situasi. Leni kemudian menyalakan TV untuk menunjukkan kepada Anna urutan kejadian yang terekam oleh CCTV, yang mana Oleg tewas pada hari Selasa tanggal 27 di Hotel Presidensial. Dan secara kebetulan Anna masuk ke hotel tersebut pada pukul 13:37
Hanya berselang 1 menit, Oleg menyusul untuk masuk di jam 13:38. Kemudian Anna keluar dari hotel pada pukul 14:23. Hal itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan bagi Lenny. Anna lalu berpura-pura menangis sambil menjelaskan kalau dia menunggu Oleg di bar tapi tak pernah datang. Lenny juga menyinggung pistol Beretta 92 dengan peredam yang digunakan untuk menembak Oleg dan rekaman CCTV yang telah dihapus. Setelah interogasi selesai, Lenny pun keluar dari ruangan tersebut. I'm in Paris for a little while. We should... Film membawa kita mundur 6 bulan sebelum kematian Oleg. Saat itu, Oleg memperkenalkan Anna kepada Olga. Olga ini adalah salah satu petinggi KGB sekaligus atasannya Oleg. Di depan atasannya itu, Oleg menjelaskan tentang Anna dengan segala puji-pujiannya. Namun tak dapat meyakinkan Olga kecuali ketika Anna membacakan kalimat panjang yang dikutip dari salah satu karya Chekhov berjudul Sigel di ayat 1. Hal itu yang kemudian membuat Olga terkagum sehingga menerimanya untuk masa percobaan. And mind and matter shall fuse in perfect. Chekhov. Seagull, Act 1. I'll take her. Target pertama Anna adalah seorang bos yang tak disebutkan namanya yang saat itu sedang makan di kantin Papu Icuk. Pada misi itu, Anna hanya dibekali selebaran foto targetnya dan sebuah pistol. Dan cuma diberikan waktu 5 menit saja untuk menyelesaikan pembunuhan itu. Sementara Oleg dan Olga akan menunggunya di pintu belakang. Anna selanjutnya masuk ke dalam dengan sangat santai dan ketika tepat berada di depan pria yang menjadi targetnya, langsung saja Anna mendodongkan pistol dan menarik pelatuknya. Namun sialnya pistol tersebut tak memiliki peluru. Alhasil Anna pun langsung diserang oleh para pengawal pria Tambun tersebut. Dan terjadilah pertarungan, aksi tembak-menembak pun tak terhindarkan sehingga menimbulkan keributan di tempat itu. Para pengunjung pun terlihat panik ketakutan dan berhamburan keluar. Sementara itu, Oleg dan Olga yang sedang menunggunya di dalam mobil di sebuah lorong terus memperhatikan waktu. Karena rajin makan singkong, Anna pun berhasil melumpuhkan seluruh musuh dan juga target utama dengan menusukkan garpu ke matanya. Kemudian mengambil handphone milik pria itu dan berlari keluar. That's 5 minutes. Let's go. What about his phone? Namun Oleg dan Olga telah meninggalkannya karena melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Keesokan harinya, Anna menemui Olga di kantornya sambil marah-marah. Sebelum kemudian menyerahkan handphone milik targetnya dengan cara melemparnya ke meja Olga. Dengan wajah kesal, ia protes kalau pistol yang diberikannya kemarin itu kosong. Akan tetapi, Olga membalas dengan mengatakan kenapa tak memeriksa peralatan terlebih dahulu. Sebagai sebuah nasihat penting untuk Anna, Olga lalu menceritakan tentang masa lalu dirinya yang pincang. Mendengar cerita pengalaman atasannya itu membuat rasa kesal Anna mereda dan berujung minta maaf. Kemudian berjanji tak akan mengulangi kesalahannya. Setelah operasi kemarin, Olga kemudian mengantar Anna ke apartemen sederhana sebagai tempat tinggalnya untuk sementara waktu dan memberikannya 14 dokumen untuk dipelajari selama masa liburnya dalam seminggu. Selama di sana, Oleg ternyata diam-diam sering mengunjunginya sebagai atasan juga sebagai teman kencan. Want to get dinner? I'd love to. Scene lalu memperlihatkan kita alur mundur kematian Oleg. Kalau ternyata Oleg telah ditetapkan KGB menjadi target pembunuhan. Pertemuan Anna dan John di pasar Rusia bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan itu adalah rekayasa KGB yang telah mengaturnya dengan detail. John yang saat itu sedang mencari model asal Rusia yang berpenampilan unik dan anggun dijadikan sebagai jalan masuk untuk dapat mendekati Oleg. Dan ketika John telah sampai di pasar Rusia tersebut, tim KGB di bawah pimpinan Olga dengan sengaja mengarahkan John untuk bertemu Anna yang seolah-olah terlihat kebetulan. Strategi itu nampak berhasil ketika John langsung terpikat setelah melihat Anna yang berpura-pura sebagai penjual souvenir. How's it going? He's showing her around. Selanjutnya, kita diperlihatkan ketika Anna menembak mati Oleg dan juga pengawalnya. Setelah menembak Oleg,
Ana langsung keluar dari kamar hotel dengan terburu-buru. Untuk mengalihkan perhatian orang, kemudian ia segera menuju ke tangga hotel yang sepi untuk bertemu dengan agen KJB yang lain yang telah didandan mirip dengan dirinya. Mereka pun berganti peran, di mana wanita yang mirip Ana itu langsung keluar dari hotel melalui pintu utama sebelum kemudian menaiki mobil. Sedangkan Ana sendiri menuju ruang inti dan menembak mati penjaga di sana, lalu kemudian menghapus rekaman CCTV. Setelah itu barulah keluar dari hotel tersebut. Scene lalu berpindah ke masa sekarang saat Ana berada di ruang interogasi. Setelah keluar dari ruangan interogasi tersebut, Ana kemudian melaporkan kepada Olga tentang agen CIA Lenny yang menginterogasinya itu, kalau dia merupakan pria yang pintar, tampan, dan sedikit brengsek. Setelah kejadian itu, Ana pun dipersilahkan kembali ke Moskow selama seminggu untuk berlibur. Hari itu, Ana, Alek, dan Olga tengah berada di ruangan Direktur KJB, yaitu Bapak Paslip yang terhormat, untuk melaporkan hasil pelatihan Ana yang kemudian nantinya akan dipertimbangkan untuk menjadi anggota tetap KJB. Di depan Paslip, Olga tidak lupa memberi pujian pada kemampuan Ana, namun situasi mendadak tegang ketika Ana menjelaskan tentang kesepakatannya bersama Olga sebelum menjadi agen KJB. Yang mana dulu semasa training bahwa dia dijanjikan masa kerja yaitu setahun training, 4 tahun di lapangan, dan selama 2 tahun ini sudah membunuh 27 target. Namun belum selesai Ana berbicara, Paslip mendodongkan pistol ke wajahnya menandakan bahwa dia tidak senang dengan protes yang dilakukan oleh Ana. Ana pun mendadak terdiam. Satu-satunya cara meninggalkan KJB hanya dengan kematian, kata Paslip mengingatkan Ana. Jangan pernah macam-macam denganku, ancam Paslip, kecuali bermain catur. No, sir. So don't play with me. Setelah dari kota Moskow, Ana lalu kembali ke Paris untuk menjalani perannya sebagai model dan tinggal di sebuah apartemen baru bersama Maudie. Namun, Ana tak bahagia sehingga memilih keluar rumah untuk berjalan-jalan. Saat berada di luar rumah itu, dia menelpon Alek untuk meminta dukungan jika kelak dia bebas, supaya Alek berjanji untuk memihaknya. Namun, Alek tetaplah lelaki sejati yang memberi jawaban dengan kalimat diplomatisnya. Something, Alex. Would you be on my side? I'll do my best. Suatu malam, Ana dengan terburu-buru menaiki sebuah mobil yang akan membawanya ke sebuah kamar hotel. Di kamar hotel tersebut, dia bertemu dengan Olga yang telah mempersiapkan misi pembunuhan terhadap seorang diplomat Jerman bernama Württemberg dengan catatan kejahatan menerima uang suap ilegal dari Timur Tengah. Tugas Ana untuk mengambil koper, kunci, dan sidik jari Württemberg. Ana lalu menyamar sebagai wanita panggilan, sementara Olga dan timnya akan memantau lewat CCTV yang hanya mampu menjangkau bagian depan kamar targetnya. Ana pun tiba dan setelah melewati pemeriksaan seorang pengawal, Ana masuk kamar hotel. Württemberg yang memesannya telah menunggunya di dalam. Sebelum melakukan hal yang lebih jauh, Ana meminta izin untuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itulah ia mengambil sebuah pistol yang telah disediakan oleh tim KJB yang disembunyikan di bawah wastafel. Sekembalinya dari toilet, Ana langsung mendorongkan pistolnya ke wajah Württemberg dan menarik pelatuknya. Namun sayangnya pistol tersebut tidak memiliki amunisi alias kosong. Selamatlah Württemberg, ternyata pistol itu telah diganti oleh Lenny yang mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Meski di sini tidak dijelaskan bagaimana Lenny mengganti pistol itu. Lenny bersama timnya kemudian keluar dari persembunyian dan dengan mudah menangkap Ana yang telah masuk dalam perangkap mereka. Ana pun mereka borgol hingga membuat jam tangannya terjatuh ke lantai. Di sini Ana merasa heran bagaimana Lenny mengetahui identitasnya. Lenny pun mengaku mendeteksinya dari caranya menenteng tas. Di waktu yang singkat itu kemudian terjadilah negosiasi antara Ana dan Lenny, di mana Lenny meminta Ana untuk menjadi mata-mata CIA di bawah pengawasannya langsung. Sebagai imbalannya, Ana akan mendapatkan kebebasan penuh dan perlindungan jika misinya selesai. Setelah terjadi deal-dealan, Lenny kemudian melepaskan Ana seolah-olah tidak terjadi apapun. Hold your bag.
Olga melihat Anna keluar dari kamar hotel lewat CCTV dengan tubuh oleng dan tampak kelelahan sebelum kemudian Anna menyerahkan koper targetnya itu. Namun Olga sempat menyinggung operasi yang menghabiskan waktu cukup lama hingga 12 menit. Anna berdalih kalau targetnya tak kooperatif, tetapi karena Anna lupa membawakan jari telunjuk Gutenberg seperti perintah dalam memo, Olga kemudian memerintahkannya untuk kembali ke kamar tersebut dan sebelum Anna beranjak, Olga mengingatkannya untuk mendapatkan jamnya kembali supaya jangan meninggalkan jejak sedikit pun, dan Anna pun melakukannya. You're there. Bring back your watch. Never leave anything behind. He's coming back. Just his fucking finger. Oh, wait. This was not. KGB teaches us to make, just to make sure we're not being. Agar kesepakatan mereka tidak diketahui Olga, maka dengan sangat terpaksa Anna harus memotong jari tangan Gutenberg. Setelah operasi itu, Olga memberikan waktu libur kepada Anna selama seminggu. Selama liburannya, Anna berada di bawah 2 pengawasan, yaitu sebagai anggota KGB dan menjadi mata-mata CIA. Bahkan karena begitu berharganya seorang Anna, Lenny secara langsung mengawasinya. Mereka juga sering bertemu secara diam-diam. Sekembalinya dari liburan, Olga menjemput Anna, kemudian Anna pun menghadiahi Olga sebuah kartu pos ketika dia berada di dalam mobil. Olga memuji kartu pos tersebut sambil berucap waktunya untuk kerja. Lantas wajah Anna berubah kesal. Kemudian satu demi satu target berhasil Anna bunuh, mulai dari bos besar, pengedar, pejabat hingga penegak hukum. Di hari yang lain, Olga kembali menjemput Anna dan tidak lupa Anna memberikannya hadiah. Kali ini sebuah alat recorder. Di sana Olga juga mengabarkan kepada Anna untuk kembali ke kota Moskow dalam rangka bertemu Vasiliev di markas besar. Sebelum meninggalkan kota Paris untuk menuju Moskow, Anna tidak lupa menemui Lenny di rumahnya sebelum berangkat kerja. Anna menggodanya dan Lenny pun tak mampu menahan diri. Serta-merta Lenny meletakkan kopernya di atas sebuah meja dan terjadilah. Setelah mereka selesai, Lenny memberikan tugas kepada Anna dengan menceritakan kejadian di tahun 1985 di mana 5 agennya dibunuh oleh KGB atas perintah Vasiliev. Selama 3 tahun, Lenny terus mencari cara untuk membalaskan dendamnya. Karena cara itu semuanya telah gagal, Lenny pun berinisiatif menggunakan orang dalam dan dia berpikir kalau Anna lah orangnya. Kemudian Lenny meminta Anna agar bersedia melakukan misi ini untuk membunuh Vasiliev dengan imbalan kebebasan mutlak, perlindungan mutlak. Dan Anna pun bersedia. Ternyata itulah maksud Lenny merekrut Anna menjadi mata-mata CIA dalam rangka untuk sebuah balas dendam. Akhirnya Anna dan Alex telah berada di markas besar KGB dan secara beriringan mereka masuk ke ruangan direktur Vasiliev. Di sana Anna menemani Vasiliev bermain catur dan tidak lupa mengungkapkan kebanggaannya dengan prestasi Anna. Sementara Alex hanya memantau dari meja yang terpisah. Anna yang telah menyiapkan sebuah rencana besar kemudian mengambil senjata dari balik stokingnya dan dor, kepala Vasiliev pun tembus. Mate. Alex yang terkejut melihat tindakan Anna dengan segera berdiri, namun gerakannya tertahan karena Anna mendorongkan pistol ke arahnya. Kemudian mengikuti perintah untuk tiarap. Setelah itu, Anna menyuntikkan obat bius ke leher Alex yang menyebabkannya tertidur beberapa saat. Anna lalu mengcopy data dari laptop Vasiliev. Setelah seluruhnya beres, Anna mencuri pistol Alex dan beranjak keluar dari ruangan itu. Di luar, tepatnya di depan pintu gerbang kantor KGB, sesuai janjinya, Lenny menunggu Anna di dalam mobil. Salah satu anggota KGB yang sedang bertugas menjaga pintu gerbang menaruh curiga sehingga menyuruhnya untuk menyingkir. Lenny pun meminta izin kepada petugas itu untuk diberi waktu karena sedang menunggu temannya yang sebentar lagi akan keluar dari pintu. Lenny menunjukkan pintu yang dimaksud.
Alex kemudian tersadar dari tidurnya dan dengan gerakan ngesot menuju meja paslip untuk menekan tombol alarm bahaya berwarna merah. Setelah itu, suara sirene peringatan tanda bahaya pun terdengar di setiap sudut gedung KJB. Suasana di kantor KJB langsung siaga satu. Para agen dengan serta-merta menyiapkan senjata. Ana yang mengambil jalur belakang sebagai akses keluar mulai diserang dengan tembakan. Namun tak satu pun peluru mengenainya. Ana terus bergerak untuk menyelamatkan diri, melewati tangga, lorong dan berakhir di jalan tersembunyi. Menyadari situasi di kantor KJB sedang tidak baik-baik saja, Lenny pun pergi dari tempat itu. Setelah peristiwa di kantor KJB tersebut, ternyata Ana dengan sengaja menghilang. Baik Alex dan Lenny tak ada yang mengetahuinya. Setelah kejadian di Moskow, Lenny pun kembali ke New York. Ia dibanjiri ucapan selamat atas keberhasilannya membunuh Vasiliev, namun tidak dengan hatinya yang kehilangan Ana. Dalam situasi yang tidak bahagia itu, tiba-tiba pagar Lenny berbunyi. Ternyata itu adalah sebuah pesan dari Ana yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe. Senyumnya pun terkembang dan mendadak bahagia. Lenny datang ke kafe tempat ia akan bertemu Ana dengan pengawasan jarak jauh yang ketat dari timnya. Dan ternyata Ana juga mengundang Alex untuk bertemu di kafe yang sama. In 20 seconds. Sementara Ana datang di kafe itu dari arah yang berbeda, lalu memberikan kedua pria tersebut sebuah ciuman manis, kemudian mengajaknya duduk satu meja. Ana selanjutnya mengembalikan data KJB ke Alex yang dia salin setelah membunuh Vasiliev, dan kepada Lenny, Ana memberikan data CIA yang ternyata dia salin dari kopernya Lenny saat berada di rumah Lenny ketika mereka bercinta dulu. Setelah Alex dan Lenny bersedia menerima data masing-masing, Ana pun pamit pergi dengan perasaan lega. Olga yang memantau pertemuan mereka lewat CCTV pamit keluar dari ruangannya dan dari arah belakang menembak Ana yang kemudian suara tembakan tersebut terdengar oleh Alex dan Lenny. Lantas Lenny dan Alex langsung saling mengacukan pistol, namun mereka memilih mundur bersama pasukan masing-masing. Kemudian dengan segera mengecek lewat kamera mayatnya Ana, tetapi tidak ada yang dapat memastikan karena wajah korban saat itu terhalang petugas evakuasi. Dan di bagian akhir film, kita baru akan mengetahui kalau Olga sudah mulai mencurigai Ana di saat misi membunuh Württemberg, di mana waktu yang dibutuhkan untuk membunuh Württemberg terlalu lama dan ditambah pula Ana yang melupakan jam tangannya. Selanjutnya, Ana ternyata juga membocorkan informasi kepada Olga ketika pertemuan mereka di dalam mobil setelah Ana menjalani masa liburnya tentang tujuan CIA yang ingin membunuh Vasiliev. Dan secara tidak langsung, Olga juga mendukungnya dengan memberikan bantuan saat Ana kabur dari kantor KJB setelah keberhasilannya membunuh Vasiliev. Alex dan Lenny tidak mengetahui rencana terakhir Ana dan Olga, yaitu Olga akan menembak Ana dengan pistol kosong dan Ana berpura-pura mati untuk membantunya melarikan diri melalui terowongan. Di mana setelah itu Olga mendapatkan apa yang dia inginkan, yakni menjadi direktur KJB menggantikan Vasiliev. Kemudian memenuhi janjinya untuk menghapus seluruh data Ana dari sistem. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, semoga dapat menghibur Anda semua. Dan pesan yang dapat diambil, saat kamu pandai menggombal, saat itulah kamu menjadi lelaki. Sampai berjumpa lagi guysku.